Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang basis data modul ke-3, 4, dan 5. Untuk sekarang perkenalkan dulu, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gagas Rizal Kafijani dengan NIM 252410102098, dan teman saya yaitu Anindya Daneswara Prayogi dengan NIM 25241110102077, dan Muhammad Dafa Sirojudin dengan NIM 25241010102105. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang modul 3. Yang pertama yaitu select. Yang itu ada soal keempat, yaitu tampilkan daftar semua supplier dari semua supplier dari tabel supplier. Nah, jadi kita di sini menggunakan select bintang from supplier untuk memanggil keseluruhan dari tabel supplier. Lalu yang nomor 5 yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Nah, jadi sama kayak select from supplier, yaitu select bintang from customer untuk memanggil semua isi yang ada di tabel customer. Selanjutnya yaitu select bagian kolom. Di sini saya akan menjelaskan select sebagian kolom ini digunakan untuk menampilkan kolom tertentu saja. Jadi apa yang mau dipanggil aja itu nanti akan dipanggilkan ya. Kalau di sini kan soalnya tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dan dari tabel produk. Nah, jadi kan di sini ada select produk ID. Yang jadi kita menuliskan select produk ID untuk menampilkan atribut yang ingin diambil. Jadi atributnya ada produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock from table products, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari table supplier. Nah, di sini yaitu select supplier ID, company name, country, dan from supplier. Jadi ini menampilkan atribut-atribut yang ingin ditentukan, yaitu supplier, company, dan country dari table supplier. Lalu ada yang C, alias. Untuk nomor 3 yaitu soalnya tampilkan ID produk, nama produk, harga serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Jadi alias ini itu untuk mengganti nama atribut yang ingin diganti. Jadi di sini saya ada select produk ID as ID produk. Jadi namanya dari produk ID ini diganti menjadi namanya ID produk jika ditampilkan. Sedemikian juga dengan yang lainnya dari tabel produk. Nah, ini untuk outputnya ada ID produk, nama produk, harga, dan stok barang, seperti ini. Lalu selanjutnya yang nomor 4 yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama person sesuai nama kolom asli, asal, kontak person dari supplier. Jadi kita mengganti nama kolom yang disesuaikan, yaitu dari kita mencari dulu select untuk menampilkan dari table supplier yang diisi dengan supplier diganti dengan atributnya diganti dengan ID supplier, company name dengan nama perusahaan, country dengan asal, contact name, alias
nama person. Untuk hasilnya akan beri output seperti ini: ID supplier, nama perusahaan, asal, dan nama person. Lalu penggabungan kolom yang gede yaitu menggabungkan semua value yang ada di dalam table di dalam atribut table gitu. Jadi di sini select supplier alias ID supplier, company name alias nama. Kan di sini soalnya tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, jadi di sini ada address, 2.2 ini untuk memisahkan, terus ini untuk menggabung, garis 2 ini untuk menggabung dari address, city, dan country. Jadi ini dalam satu atribut dengan nama alamat supplier nanti akan digabung alamatnya dari table supplier. Lalu yang kelima yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employees. Nama lengkap terdiri dari title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, country, dan dipisahkan koma. Nah, jadi di sini ada title dan first name dan last name itu digabung dan di alias nama lengkap. Jadi atributnya bernama alamat lengkap dan diisi title, first name, dan last name. Dan alamat lengkap nama lengkap yang di atas, yang alamat lengkap di bawah, yang diisi dari address, city, country di dalam satu atribut. Nah, dan address sama city ini dikasih koma. Jadi outputnya akan seperti ini: 507 20 TH F E A N W DA, habis itu koma, settle, koma, USA. Jadi di sini ada koma dulu. Lalu ada kolom bertipe tanggal. Jadi yang ini tugasnya yaitu dia mengubah format tanggal menggunakan toChar. Jadi kan modifikasilah kode dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, dan angka 4 digit. Di sini ya kita menulis select first name, digabung atributnya dengan dua atribut ini dengan alias nama lengkap, terus birth date-nya alias tanggal lahir, terus toChar-nya no, bulan, hari, dan tahunnya alias sekarang from employee. Jadi nanti mulai munculnya akan munculnya seperti ini: 11 bulan 11 tanggal 13 dan 2025 di alias sekarang, terus 1948 12 untuk tanggal lahirnya. Seperti itu. Lalu nomor 5 yaitu modifikasi kode dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, tahun, angka 2 digit. Nah, jadi di sini sama seperti yang tadi, select first name dan last name digabung dengan garis 2 ini dengan alias nama lengkap, lalu berdaya sebagai tanggal lahir, terus toChar dari no, jadi tanggal sekarang yaitu 11, 13, 25 alias, jadi diganti dengan alias sekarang from employees. Jadi mengambil
seperti itu. Jadi outputnya itu karena dia tadi 4, ya sekarang jadi 2, y-nya jadi 2, jadi hasilnya cuma 25 aja angka tahunnya. Lalu ada F, selisih tanggal, yaitu ya nomor 4, yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Ya, jadi sini melihat selisih dari here date, birth date. Jadi di sini select employee ID atributnya, terus birth date, hire date, dan tahun, hire date dan birth date itu digabung, dicari selisihnya sudah berapa tahun, baru dijadikan usia saat masuk dari tabel employee. Lalu yang kelima yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Jadi di sini select employee ID, hire date. Jadi di sini ada outputnya, dan no as tanggal lahir, tanggal sekarang, lalu age no, hire date as masa kerja. Jadi ini sudah berapa, dicari selisihnya sudah berapa tahun dia kerjanya, seperti itu dari tabel employee. Jadi di sini ada outputnya 33 tahun, 6 bulan dan 12 hari, seperti itu. Jadi untuk perhitungan antar kolom dalam satu baris, ini melakukan operasi matematika langsung di dalam query. Jadi di sini menentukan perkalian, yaitu quantity kali unit price dari tabel order detail. Jadi fungsinya menghitung total transaksi tanpa perlu kalkulator atau apa gitu. Jadi otomatis seperti itu. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu yang keempat yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel products. Jadi ada select product ID, unit price as harga per unit, unit on order as jumlah dipesan, unit price dikali unit on order as nilai pesanan. Jadi unit price-nya dikali dengan unit on order, jadinya 1 dikali 18. 1 jumlah harga per unit dikali jumlah dipesan, 18 kali 0, 0, 19 kali 40, 360, 10 kali 70, 700, 22 kali 0, 0, 0, udah. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada H, order by, yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi kita menampilkan berdasarkan yang paling dikit diorder, yaitu dari paling bawah, dari ascending, yaitu select product name, units on order as jumlah diorder, dari product, order by, units on order ascending. Jadi urutan dari bawah, dari 0 ke paling banyak, seperti itu. Lalu yang keenam yaitu tampilkan last name, first name, dan lama kerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, jadi di sini ada select last name, first name, age no, hire date, as lama bekerja, lalu from employees, order by last name. Yes. Jadi last name-nya ini yang descendingkan, jadi diurutkan yang paling besar terlebih dahulu, yaitu dari S
Jadi P L K F. Jadi abjadnya itu dari Z ke A gitu. Selanjutnya yaitu sorting dua kolom, yaitu tampil yang nomor 2 soalnya, yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Yaitu select produk name, unit price harga asli, terus unit price kali 0,75 untuk diskonnya, harga diskon from table produk, order by, product name, ascending, harga diskon, descending. Jadi yang di harga diskon ini yang dari terbesar, lalu yang ascending ini mulai dari yang terkecil. A, B, jadi ini dari abjadnya dari A sampai Z. Lalu untuk harga diskonnya, ya untuk harga diskonnya itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang tertinggi dari sampai yang terkecil. Oke, untuk selanjutnya ini nomor 9 yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi pada query ini select S1 first name menggabungkan kolom S1 last name as bawahan dan E2 first name sama kayak tadi yang S1 first name itu menghubungkan kolom E2 last name pemimpin, terus mengambil dari employee 1 full author join employee E2 di report to dan employee ID. Jadi ini menggabungkan semua data dari E1 dan E2. Kita coba untuk menjalankan query-nya. Nah, di sini untuk bawahan dan pimpinan ini walaupun ini tuh kayak menggabungkan datanya gitu loh. Jadi di sini Andrew bawahannya Andrew Fuller dan pimpinannya ini null. Nah, itu untuk tadi yang full author-nya ini itu untuk menggabungkan semua data dari S1 dan E2. Ini pimpinan Laura ini null bawahannya dan ini semuanya ini null. Tuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi di sini untuk live query-nya yaitu tampilkan supplier name, product name, unit price, dan customer name yang pernah memesan. Jadi di sini ada live query, select contact name untuk product name, unit price, contact name, order ID yang akan dipanggil dari supplier, lalu produk supplier ke supplier ID join untuk untuk menampilkan yang pernah memesan, dan hasilnya akan seperti ini: kontak name, product name, unit price, contact name, order ID dengan order ID-nya seperti ini. Sekian dari kelompok 5. Saya lanjutkan untuk modul 4 poin D. Ini nomor 4, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Di sini saya menggunakan select product name discontinued units in stock. Karena yang dicari tadi produk yang discontinued atau stoknya 0. Bisa saja saya sebelumnya pakai bintang biar langsung muncul semua, cuman biar lebih simple sama sedikit aja yang ditampilkan. eh, Jadinya saya pakai 3 aja. From products where discontinued sama dengan 1 or units in stock sama dengan 0 karena materinya menggunakan or, jadi menggunakan or. Dan ini hasilnya Chai Cheng Chef Anton's Bumbo Mix, discontinue 111, yang artinya discontinue ya.
dan unit stoknya nol. Nah, di sini atau yang unit stoknya nol. Di sini ada salah satu yang discontinue dan stoknya nol. Dan ada yang stoknya nol dan tidak di discontinue atau tidak tahu lah mungkin belum rilis. Selanjutnya ada tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Jadi sama kayak tadi select produk reorder level units in stock aslinya bisa pakai bintang biar lebih jelas detail. Cuman ya lebih simpel aja. From products where reorder level kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100 di mana or units in stock lebih dari 100. Di sini reorder levelnya rata-rata di bawah 10 dan di sini ada yang di atas 10. Cuman units in stocknya lebih dari 100. Lanjut ke nomor 6. Tampilkan nama masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini tampilkan nama masa kerja. Nama saya gabungkan dari first name dan last name, nama lengkap. Kemudian usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun. Saya menggunakan apa nah? Syntax extract year from age dan current date. Jadi apa namanya? Hire date-nya ini dikurangi sama tanggal sekarang dan diekstrak tahunnya saja. As masa kerja dan atau alias masa kerja dan yang bawahnya juga sama ekstrak tahunnya tapi dari usianya from employees di mana ekstrak oh ya ekstrak year from apa ambil tahun dari hire date-nya ini dikurangi tanggal sekarang jika hasilnya lebih dari 35 atau ambil tahun dari birthday dikurangi tanggal sekarang jika lebih dari 60. Di sini masa kerjanya eh, nggak nggak lebih dari 35 tapi usianya lebih dari 60 di hasilnya. Di sini tidak ada yang 35 tahun masa kerjanya. Next ke nomor 7. Tampilan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma menggunakan in. Di sini menggunakan select first name last name as full name, city as live in, nama employees where city I like London or city I like Seattle or city I like Tacoma. Di sini perkondisiannya ada dua, dimana kalau city ini London berarti langsung London nih seperti ini contohnya. Atau city-nya itu Seattle. Jadi jika London tidak terpenuhi lanjut ke yang sebelahnya ke Seattle seperti ini contohnya. Kemudian jika tidak terpenuhi juga yang terakhir perkondisian terakhir atau Tacoma di kota Tacoma dan Andrew Fuller ini contohnya. Next untuk poin E menggunakan AND. Tampilkan orders yang terjadi setelah 20 Desember 1996 yang harus dikawalkan paling lambat 2 hari setelah order. Di sini menggunakan ini baru pakai star untuk menampilkan semuanya. Select star from orders where order underscore date lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25 dan required date dikurangi order date lebih dari atau sama dengan 20. Di sini mana ya? Order date. Order date-nya di sini sebagai contoh ini 12 25 27 lebih dari tanggal 25 Desember dan required date-nya kurang dari 20 mana tadi? Mem, 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 mem. Kurang dari atau sama dengan 20 hari. Nah, di sini contohnya sampai dengan tanggal 31 ya. Berarti 1 2 3 4 sampai 10 masih 14 hari, di bawah 20 hari.
Next, nomor 6, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Select product name discontinued, unit in stock, from products where discontinue-nya sama dengan 1. Produk yang discontinue yang stoknya masih lebih dari 0 dan units in stock lebih dari 0. Ini contohnya discontinue-nya 1 atau iya atau positif atau hidup lah apalah dalam bahasa ini. Dan unitnya lebih dari 0. Selanjutnya nomor 7, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Di sini menggunakan select product ID dan unit price. Yang from products where product ID modulo 2 jika hasilnya itu habis menjadi 0 berarti itu adalah genap dan unit price-nya lebih dari 5. Di sini genap semua hasil dari ID-nya dan unit price-nya lebih dari 5. Nomor 8, tampilkan produk yang harganya harganya aduh wait, harga naik, harganya $5 sampai dengan $10 gunakan between. Di sini select product name, unit price, from products where unit price between 5 and 10, 5 dan 10 lah. Nah, kalau pakai where tanpa between berarti where unit price lebih dari 5 and unit price kurang dari 10. Seperti itu. Dan di sini karena menggunakan between 10 juga termasuk di perkondisiannya itu. Atau kalau pakai where tadi lebih dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 10. Next. Nomor point F gabungan and dan or. Nomor 4, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Select all from orders where order date lebih dari setelah 20 Desember 1996, 12, 25, and required date main order date atau yang harus dikapalkan between 20 and 30 berarti di antara 20 sampai dengan 30 hari. Jadi order date-nya 26 lebih dari tanggal 25 dan required date-nya itu antara 20 sampai dengan 30 hari. Di sini berapa tadi? Bulan Desember itu ada 31 berarti 5 tambah 23 28. 28 hari. Sukses. Aduh, order selanjutnya di nomor 5 gabungan and or tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai dengan 20 Desember 1997. Di sini menggunakan select all from orders. Tampilkan order where ship country sama dengan Brazil or ship country sama dengan Italia. Bener ya, Brazil atau Italia dan required date between 1996 12 sampai dengan 25 dan 1996 26 Desember 25 sampai 25. Ini typo ini. Maaf. 6 Desember 97. 97 96. Yang F. Oh, ini yang typo ternyata. Maaf. Baik, saya lanjutkan. Sudah saya perbaiki. Di sini nomor 5 gabungan and dan or. Nomor 5 ini tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai dengan 26 Desember 1996. 26, 25, 25, 25. Nah, di sini saya menggunakan select all from order sebagai country I like Brazil or as country I like Italy. Pakai I like karena saya males caps lock di B-nya ini sama I dan supaya nanti pas
ngecek perkondisiannya itu eh, menghiraukan huruf besar dan kecilnya. Di sini ship country-nya nggak kelihatan di sini. Tapi untuk tanggalnya sudah benar antara 25 Desember sampai dengan 25 Desember 1997, 1996 sampai dengan 1997. Cover date-nya di sini 1997 semua rata-rata. Dan ya, lanjut ke soal nomor 6. Select all from employees where city I like Seattle or city I like New York and extract year from age, birth date. Hah? Oh ya benar. Between 50 and 60. Hasilnya nol ya di sini teman-teman. Baik, sudah saya perbaiki kembali. Mohon maaf sebelumnya. Nah, di nomor 6 ini tambahkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Select all from employees where city I like. Employee dari, oh ya benar. Dari Seattle, where city I like Seattle or city I like New York. Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. And extra year from age, tadi nggak ada current date-nya, koma birth date between 50 and 60 years. Di sini hasilnya tetap sama ya, tidak ada hasilnya dari Seattle maupun New York yang berusia 50 sampai dengan 60 tahun. Lanjut ke modul 5. Di sini poin A, select dua tabel. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya. Jika S1 ini dan E2 one. Hah? Oh, salah ini ya. Maaf, salah soal. Benar itu. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori yang harga barangnya. Maaf. Page up 6. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Nah, di sini select P dot product name, nama produk, unit price, harga, serta nama kategori. C kategori name, barangnya serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. From products P dan kategori C, saya pakai where, nggak pakai join. Di mana C dot kategori underscore ID sama dengan P dot kategori underscore ID. Di mana di sini kan dua entity yang akan disambung menggunakan primary key-nya atau sama foreign key-nya. Primary-nya di kategori dan foreign key-nya untuk products. Kemudian saya order by untuk mengurutkan nggak bisa scroll ke bawah. Oh, nggak dibentuk. Untuk mengurutkan dari kategorinya. Di sini ada kategorinya beverage, beverage. Selanjutnya C seharusnya entah apa. Di bawahnya pasti yang jelas sudah di order by, jadi terurut. Nggak dikasih ascend atau descending, pastinya langsung otomatis ascending. Lanjut untuk nomor 7, tambahkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan serta tanggal pembelian menurut berdasar nama perusahaan. Transaksi pembelian yang pernah dilakukan. Oh, maaf, saya salah input di sini. Saya perbaiki dulu. Ternyata benar ya. Tambahkan nama perusahaan, customer ID, transaksi pembelian yang pernah dilakukan serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Select CO customer, company name, order ID, dot order underscore date from employee from customers CU, orders where CU dot customer underscore ID sama dengan dot customer underscore ID. Gunakan primary dan foreign key-nya. Kemudian di order by terurut berdasar nama perusahaan. CU dot
Jadi kita urut menggunakan company name-nya. Ini ada Alfred. Ah ya, bener ya. Diurut dari alfabet pertama sampai akhir. Order ID di sini dan order date-nya. Kemudian nomor 8 teman ID order, tanggal order serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Select all order ID sama dengan order date, koma P kok sama dengan koma order date, P dot product order ID. ID order, tanggal order, ID barang. From products P, saya pakai join di sini, join order details, OD on products, and P dot products underscore ID sama dengan OD, product underscore ID sama join order O on OD dot order underscore ID sama dengan O dot order ID. Saya pakai join karena di sini ada dua apa namanya harus dari products join ke order detail ke orders. Soalnya bentuknya siku gini, nggak langsung dari products ke orders. Dan hasilnya order ID-nya ini, order date ini, product ID-nya ini. Kemudian lanjut poin B, select lebih dari dua tabel. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini nomor 4, tampilkan ID order, order ID, tanggal order, order date, nama barang, product name, serta harga barang yang terjual, unit price. Yang terjual, oh ya mohon maaf, lagi. Oh ya, ternyata benar. Ya, yang terjual karena di order ini sudah terjual berarti kan. P dot unit price sama dengan from products dari P karena kita join bercabang lagi kok bercabang nggak langsung maksudnya dari produk ke order, jadi produk ke order detail join order details OD on P dot product order ID sama dengan OD product order ID join orders all on OD dot order ID sama dengan order O dot order underscore ID. Di sini order ID order date product name unit price sudah tercantum di sini. Kemudian lanjut nomor 5, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Select employee, apa namanya, penamaannya lah apa itu, first name last name jadi nama lengkap. Kemudian T dot territory description. Kemudian saya join lagi dari employee territories, dari employees ke employee territory, kemudian di join lagi ke territory. Di sini teritorinya, kemudian nama lengkap dari employee-nya. Selanjutnya nomor 6, tampilkan nama customer. Select customer contact name, order ID, order ID, tanggal order beserta nama shipper, order date, sama ship name yang dengan barangnya. From customer CU, saya pakai join orders O on CU dot customer ID sama dengan O dot customer ID. Di sini isinya hasilnya. Lanjut nomor 7, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori yang barang yang disuplainya. Select as contact name, nama-nama supplier, C dot category name, kategori barang yang disuplainya. From suppliers S, join products P, join dari produk ke supplier ke P, ke produk, kemudian dari produk ke kategori. Karena tidak langsung dari supplier ke kategorinya. Sini hasilnya, kemudian sudah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Muhammad Tafas Rajudin dengan NIM akhir 2105. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 dan modul 4 untuk poin A, B, C dan modul 5 untuk poin D maksudnya. Jadi yang pertama itu poin A. Jadi pertanyaannya itu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Di sini query-nya yaitu select bidang from customer, yang artinya kita mengambil data dari customer bercountry sebenarnya Brazil ini, di mana kita mengambil data dari country yaitu Brazil. Kita jalankan. Nah, di sini setelah kita jalankan,
itu akan di outputnya itu country-nya itu Brazil semua. Dan untuk yang nomor 7 ini, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi di query-nya ini select bintang from yang artinya kita mengambil data dari produk, terus where does discontinued itu sama dengan 1, berarti di mana produk ini sudah tidak diproduksi lagi. Nah, di sini produk itu discontinue-nya menjadi 1. Yang nomor 8 ini tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Cina. Jadi di sini itu mengambil data customer ID, company name, address, dan country yang berasal dari customer. Terus di mana country ini tidak sama dengan Kanada, tidak ada di Kanada gitu. Nah, di sini setelah kita jalankan itu ada customer ID-nya, company name, dan address. Dan country-nya ini tidak ada yang dari Kanada, selain dari Kanada. Nah, selanjutnya ini B, wildcard dan left. Pertama itu tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, jadi ini select mengambil company name yang berasal dari suppliers, di mana company name ini itu akan menampilkan yang ada LTD-nya. Nah, ini LTD, ini LTD. Tapi nggak bisa. Terus nomor 7, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi ini select first name dan last name, ini mengambil data first name dan last name dari employees yang itu ini first name-nya itu kurang dari last name. Nah, di sini ini kan huruf pertama first name-nya lebih kecil. Jadi di sini setelah dijalankan ini huruf pertamanya dari first name ini A dan F, jadi kan lebih kecil daripada F. Ke-8 yaitu tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Jadi di sini mengambil data supplier ID, company name, dan contact name dari suppliers yang dimana company name ini sama dengan contact name. Nah, ini setelah dijalankan company name dan contact name sama-sama depannya itu M. Ya, ini yang nomor poin C yang nomor 4 ini tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Jadi di sini query-nya itu select bintang from, yang artinya kita mengambil data dari employees di mana hire date-nya itu lebih besar dari 1992 bulan 10 dan pokoknya itu 10, pokoknya lebih dari 10 Desember lah.
Nah, ini setelah dijalankan, hire date-nya ini akan keluar lebih besar dari ini. 1992, 10 Desember 1992. Nah, ini. Terus ini yang kelima, nomor 5, tampilkan order yang jangka waktu antar pemesanan dan pengiriman lebih dari 10 hari. Jadi ini itu mengambil data waktu pengiriman dengan order date itu dikurangin dengan dimasukkan di ini sama selisih hari dari orders, terus di mana tanggal pemesanan ini dengan order date itu dikurangi lebih, terus habis itu lebih besar dari 10 yang diminta tadi. Ini terus hasilnya itu eh selisih harinya itu lebih besar dari 10. Ya, jadi di sini untuk live query-nya yaitu tampilkan supplier name, product name, unit price, dan customer name yang pernah memesan. Jadi di sini ada live query, select contact name untuk product name, unit price, contact name, order ID yang akan dipanggil dari supplier, lalu produk supplier ke supplier ID join untuk untuk menampilkan yang pernah memesan, dan hasilnya akan seperti ini: kontak name, product name, unit price, kontak name, order ID dengan order ID-nya seperti ini. Sekian dari kelompok 5.